Shalom, saudaraku di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Yesus. Bahan PA Inang pada kita saat ini tertulis dalam Pengkhotbah 2, ayat yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-26 dengan tema menjaga hati. Saudara yang diberkati dalam Tuhan, menarik sekali ketika ayat 25 mengatakan, karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia? Ini sebuah pertanyaan. Saudara yang diberkati dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, benarlah bahwa kenikmatan itu bisa kita dapatkan hanya bersumber dari Allah semata. Benar ada kenikmatan-kenikmatan lain di tengah-tengah dunia ini, tapi itu adalah bersifat sementara. Namun kenikmatan kekal itu bersumber dari Allah semata. Inang yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada saat ini tidak lain adalah dituliskan Raja Salomo di masa tuanya. Dengan pengalaman kehidupan, dengan suasana hati, dan keberadaan yang diberkati Tuhan. Dia menuliskan hal ini. Mungkin kita semua tahu bagaimana luar biasanya Salomo diberkati Tuhan. Bahkan sepertinya tidak ada yang dia tidak punya di tengah-tengah dunia ini. Tapi lihatlah pengalaman indah di masa tuanya mengatakan bahwa semua itu tidak menjanjikan kenikmatan di dalam Tuhan. Semuanya hanya bersifat sementara dan akhirnya akan kita tinggalkan. Lalu apa yang berikut yang mau dinyatakan oleh Salomo melalui kitab Pengkhotbah pada saat ini? Tidak lain adalah bahwa ada sebuah kesadaran di dalam hati kita, ada sebuah kesadaran di dalam pikiran kita bahwa ketika kita hidup, biarlah hidup itu untuk menikmati berkat Tuhan. Dengan Tuhan menjadi kuat setiap kita. Sekali lagi, menikmati apa yang ada di dalam hidup kita bersama dengan Tuhan. Sebab apa? Sebab Salomo ingin mengatakan bahwa sering berkat yang ada pada kita, baik harta, tahta, dan sebagainya, kita sering tidak menikmatinya bersama dengan Tuhan, yang akhirnya membuat kita jatuh dan berkat itu tidak lagi menjadi berkat, tapi justru menjadi musibah bagi kita sendiri. Berkat itu berlebihan dan akhirnya disalahgunakan. Tapi Salomo ingin mengatakan, nikmatilah berkat itu bersama dengan Tuhan. Sehingga berkat yang ada padamu itu bukan hanya memberkati dirimu sendiri, tapi juga memberkati kehidupan orang lain di sekitar kehidupanmu. Lalu saudaraku, Inang yang diberkati Tuhan, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Apa yang mau dinyatakan oleh Salomo di dalam perikop kita pada saat ini? Tidak lain adalah selalulah bergaul karib dengan Tuhan. Selalulah dengar-dengaran akan firman Tuhan. Selalulah berada di dalam kerinduan akan hikmat dan kebijaksanaan yang dari Tuhan. Sebab apa? Tuhan mau kita melihat apa yang ada di dunia ini, baik harta benda, baik tahta, jabatan, atau apapun itu adalah anugerah Tuhan. Sehingga kita tidak terjebak di dalam situasi kerakusan, ketamakan, dan bahkan menginginkan segala sesuatu yang ada di tengah-tengah dunia ini. Maka yang terbaik seperti firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka segalanya akan dilimpahkan kepadamu. Benar, harta berlimpah, tahta, jabatan, atau apapun itu di luar sana. Tapi biarlah hikmat yang dari Tuhan mengajarmu untuk mengenal dan memahaminya. Lalu apa yang terakhir? Tema kita mengatakan menjaga hati.
Hal ini menarik sekali ketika situasi ini dinyatakan dalam kehidupan kita. Ketika bahan pH ini dihantarkan. Sebab memang hati adalah institusi terbesar dalam kehidupan kita. Maka biarlah hatimu dimahkotai, biarlah hatimu dijaga oleh Roh Allah. Sebab hati yang dijaga, ditempati, didiami oleh Roh Allah, itu akan mampu untuk mengatakan syukur, untuk mengatakan tidak, untuk segala sesuatu yang bukan menjadi hak kita, bukan menjadi milik kita. Lihatlah saat ini, dunia ini, terkhusus Indonesia ini mempertontonkan begitu banyak orang Kristen yang dikatakan pengikut Kristus justru terjebak kepada hedonisme, bahkan mengambil bagian yang bukan miliknya, bagian yang bukan menjadi hartanya. Akhirnya itu menjadi sesuatu yang menjebaknya dan akhirnya terjerumus ke dalam dosa yang lebih dan lebih lagi oleh sebuah ketamakan, oleh sebuah keserakahan. Maka Tuhan mau setiap kita menjaga hati, terkhusus inang yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Jagalah hatimu dan beranilah mengatakan tidak dan beranilah untuk selalu mengucap syukur. Sama seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Belajarlah untuk mengatakan, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Ingat inang, secukupnya. Amin, Tuhan memberkatimu.